Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Shalom, puji Tuhan. Berbahagia setiap kita yang diberi kesempatan dalam undangan Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema kerohanian yang mantap. Mari kita membuka dan dua bagian firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pasal 4 ayat 24 dan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasalnya yang keempat ayat ke-24 dan 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teks yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak dan Ibu sekalian, kita adalah makhluk roh, R kecil. Kata rohani itu dikaitkan dengan kata roh. Maka yang dimaksudkan orang rohani adalah orang yang memiliki relasi antar roh dengan roh. Yang dimaksudkan roh yang lain, R besar, adalah roh Allah. Jadi manusia siapapun dia, tidak bisa melepaskan diri dari roh Tuhan mestinya. Tetapi ada yang membedakan kita dengan orang yang belum di dalam Yesus. Bedanya apa? Semua orang yang ada di dalam dunia ini memiliki roh yang kecil. Di dalam roh yang kecil itu ada kerinduan kepada Allah, dan itu menjadi salah satu bagian dalam hidup manusia yang ditaruh oleh Tuhan untuk manusia itu mencari Tuhan. Tapi Alkitab kita mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mencari Allah. Yang dimungkinkan adalah Allah yang mencari kita. Apa yang menjadi penghalang? Dosa menghalangi kita untuk tidak dapat menemukan Tuhan. Itulah sebabnya ekspresi pencarian Tuhan wujudnya dalam bentuk yang salah. Apa itu yang disebut dengan dinamisme? Apa itu dinamisme? Kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan yang bisa memberikan keselamatan kepada dia. Maka orang menggunakan jimat dengan harapan dia mendapatkan sebuah kepuasan di dalam rohaninya, mengalami ketenangan di dalam batinnya dengan pergi kepada orang yang dapat memberikan dia sesuatu. Jimat. Maka banyak orang yang simpan jimat di dompetnya. Satu kali saya temukan jimat di dalam dompet mahasiswa. Saya tanya, ngapain bawa jimat? Loh, Pak, jimat yang saya punya ini, Pak, ini adalah tanah yang di dalamnya mengingatkan saya tanah air saya, kampung halaman saya. Kasihkan saya. Waktu saya buka, ternyata bungkusan. Di dalamnya ada tanah. Dia yakin bahwa tanah yang dia bawa itu akan melindungi dia di negeri orang yang tanahnya jauh dari tanah airnya. Ini jimat yang pertama. Jimat yang kedua, katanya kalau di dalam rumah tidak ada jimat di depan rumah, setan keluar masuk. Maka dia pasang di pintu depan rumahnya, dia paku, dan dia katakan setan tidak bisa lagi masuk dalam rumah saya.
Itu kepercayaan yang berkaitan dengan dinamis. Kelihatannya orang ini mencari sesuatu untuk kepuasan rohnya, tapi dia salah dalam pencariannya. Ada bentuk yang lain. Keris, ya. Keris disimpan di rumah dan kemudian diberi upacara tertentu, ada diberi wangi-wangian, ada diberi bunga, dan waktu-waktu tertentu diupacarakan supaya tetap panas kerisnya. Ya. Harapannya adalah supaya keris itu dapat melindungi sekeluarganya. Ini disebut dengan dinamis. Ada lagi dalam bentuk yang berbeda. Apa itu? Bentuk yang berbeda adalah yang disebut dengan spiritisme. Spirit dari kata roh. Kelihatannya kata-katanya bagus. Tapi spiritisme adalah aliran kepercayaan yang percaya kepada roh-roh. Bahwa nenek moyang yang sudah mati bisa dijumpai untuk mohonkan doa dan rejeki. Maka dia datang ke kubur, dia berkata demikian. Mbah Kung, ini cucumu Mbah Kung, mohon doa restu, cucumu mau sekolah, lanjut ke perguruan tinggi, mohon doa restu. Dapat jawaban? Dada. Ada orang yang mau menikah. Bu, aku mau menikah tanggal 12 bulan 11. Ini sebentar lagi. Aku mau minta doanya ibu supaya pernikahanku berjalan langgeng. Lah ibunya sudah mati berapa tahun yang lalu. Nggak akan mungkin. Tapi ada kepercayaan seperti itu. Itulah sebabnya manusia, roh kita ini melakukan sebuah pencarian untuk menemukan kepada roh yang mana sebenarnya kita mendapatkan sebuah ketenangan. Ada lagi yang disebut wujudnya pencarian roh itu dalam bentuk yang disebut dengan animisme. Yaitu kepercayaan bahwa di pohon ada penghuninya. Maka kalau kita lewat pohon itu kita akan berkata, permisi. Loh, memangnya dia apa sehingga kita perlu permisi? Kalau kita masuk di dalam sebuah rumah, rumah itu adalah rumah yang sudah lama tidak ditempati, kita akan berkatakan demikian, permisi, izin masuk. Memang siapa yang menghuni tempat itu? Itulah sebabnya kepercayaan-kepercayaan seperti ini adalah kepercayaan dibangun bukan karena memang tidak mau mencari Tuhan, tapi salah alamat dalam mencari Tuhan. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan bahwa Allah itu roh, maka yang tepat untuk kita datangi, kita jumpai, bukan roh yang lain. Bukan roh-roh dari manusia yang sudah meninggal, bukan. Tapi yang kita cari adalah rohula wa kalimatuhu. Nah, roh Allah yang telah menjadi firman, dan firman itu adalah di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika manusia mencari sebuah kedamaian untuk rohnya, maka ada relasi, ada relationship antara roh kita dengan rohnya Tuhan. Dan kita hanya bisa dapat berinteraksi, berelasi dengan roh Allah apabila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak mempunyai relasi yang dekat, yang intens, yang bisa membawa kepada perubahan rohani, kecuali dia percaya kepada Yesus. Makanya orang yang sudah percaya kepada Yesus mudah mendapatkan sebuah hubungan, tuntunan dari Roh Allah yang kudus. Ya, itulah sebabnya maka syarat untuk orang dapat berelasi dengan Roh Allah, satu-satunya jalan adalah dengan dia terima Yesus. Itulah sebabnya saya pastikan kepada Bapak Ibu bahwa orang yang sudah percaya Yesus, jangan ragu, di dalam diri kita ada Roh Allah, dan Roh Allah itu mengerjakan di dalam kita perkara-perkara rohani. Maka tema kita pada pagi hari yang berbicara tentang kerohanian yang mantap, harus kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan mantap di dalam kerohanian kita. Nah, saya mau memulai, ini baru membuka. Kemantapan itu diawali dari sebuah kata dasar mantap. Nah, artinya apa yang dimaksudkan dengan mantap? Yang dimaksudkan dengan mantap, hatinya itu tetap. Ya, itu namanya mantap.
Jadi kerohanian yang kita bangun dalam relasi dengan roh Allah, itu kita dapati diri kita itu hatinya tetap tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Sebentar nanti berpindah kemantapan imannya kepada yang lain lagi. Maka dia berpindah keyakinan. Maka orang yang di dalam Yesus, rugi besar dia ketika dia sudah percaya Yesus, membangun relasi dengan roh Allah, lalu dia tinggalkan itu, dia akan mengalami kebuntuan di dalam pencarian kerohaniannya. Karena itu tetapkan hati kita, lalu arti mantap adalah kokoh, kuat. Juga berarti tidak berubah, tidak gampang goyah, menjadi stabil. Salah seorang yang menjadi sopir seorang pejabat satu kali, karena dia begitu memiliki kerja yang bagus, dan dilihat bagaimana kerjanya itu bisa memberkati keluarga pejabat ini, sampai-sampai istri daripada pejabat ini mengatakan satu tawaran yang mengagetkan. Apa itu? Kebetulan masih bujangan. Ini tantangan bagi yang bujang-bujangan ini. Dia katakan satu hari kepada pemuda ini, mau nggak kamu menikah dengan anak saya? Jawab dalam beberapa waktu ini. Jadi hanya syaratnya adalah tinggalkan kepercayaanmu dan ikut dengan kepercayaan kami. Lalu pemuda ini berkata, 3 hari lagi saya akan memberitahukan. Kalau saya tidak datang ke ibu, berarti saya tidak mengambil keputusan untuk menikah dengan anaknya ibu. Nah, ketika hal itu berlalu, 3 hari kemudian pemuda ini tidak datang ke tempat itu. Dan sejak itu dia meninggalkan pekerjaan itu. Mengapa? Karena imannya jauh lebih berharga dari pasangan hidup yang ditawarkan kepadanya, yang tidak seiman dengan dia. Itulah sebabnya, makanya dimaksudkan dengan memiliki kemantapan adalah ketidakgoyahan di dalam keyakinan, ketidak ada perubahan di dalam sebuah kemantapan untuk memegang teguh imannya, oleh karena situasi apapun dia tidak akan dapat dipengaruhi. Itu yang dimaksudkan dengan mantap. Mantap mengandung arti sungguh-sungguh, ya, teguh hatinya. Nah, sekarang kita bicara tentang kata rohani. Saya sudah jelaskan tadi. Istilah ini sebenarnya mengandung arti di dalam bahasa Latin maupun dalam bahasa Inggris berarti keadaan tidak berwujud. Roh itu kan tidak kelihatan. Dia tidak bisa disentuh. Tapi kita bisa merasakan. Kalau orang dalam hidup rohaninya, dia merasakan di dalam hatinya ada damai. Kalau dia melakukan hal rohani, dia merasakan di dalam batinnya itu ada sukacita. Kalau dia datang dalam sebuah kerinduan untuk beribadah, ada suasana yang berbeda yang dirasakannya. Bapak Ibu tidak bisa orang baca suasana hati itu. Tidak bisa dilihat dengan mata, tapi kita dapat merasakannya. Jadi yang dimaksudkan dengan kerohanian atau spiritualitas atau spirituality itu adalah sesuatu hal yang abstrak, tidak kelihatan, tapi kita dapat merasakan suasananya di dalam hati kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang memiliki hidup dekat dengan Roh Allah, dia mengalami sesuatu hal yang berbeda dengan hatinya. Hatinya yang kalut ketika dijamah oleh Roh Allah menjadi berubah suasana hatinya. Ketika dia memiliki persekutuan dalam ibadah kepada Tuhannya, hatinya menjadi berbeda suasana. Kalau datang tadi dalam keadaan hatinya suntuk, pikirannya suntuk, tapi ketika datang beribadah pikirannya jadi padang, pikirannya jadi terbuka, hatinya jadi nyaman. Ya, yang tadi susah jadi gembira. Yang tadi itu dalam keadaan tertekan, sekarang dia mengalami semua kemerdekaan. Tidak bisa diceritakan. Ada suasana yang dirasakannya. Pulang ibadah, tidak sama dengan pada waktu dia datang. Dia datang itu dalam keadaan lemas. Tapi ketika dia pulang, ada semangat yang bergelora. Siapa yang mengerjakannya? Itu pekerjaan Roh Allah. Itu pekerjaan Roh Allah. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, maka kata spiritualitas itu menunjuk kepada sesuatu hal yang terdapat di dalam diri kita, yang orang lain tidak bisa baca, tapi kita merasakan semacam ada kekuatan di dalam diri kita yang mengerjakan hal-hal
yang indah. Itulah sebabnya jangan pernah tinggalkan persekutuan sebagaimana yang dibiasakan oleh beberapa orang yang suka meninggalkannya. Mengapa? Itu yang membuat redup roh kita. Roh kita ini berlanjut daripada khotbah saya minggu yang lalu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus terus-menerus itu dikipasi oleh kekuatan, oleh satu pribadi, bukan hanya kekuatan tapi pribadi, yaitu pribadi dari Roh Allah yang kudus. Namanya adalah Roh Kudus. Bapak Ibu pernah bakar sate? Atau bakar daging? Atau bakar ayam? Atau bakar ikan? Pernah bakar? Pernah bakar ya? Pernah bakar. Nah, apinya atau arangnya itu kan harus terus dikipasi. Betul atau tidak? Betul ya? Kalau tidak dikipasi, lama-lama jadi mati. Sama seperti itu kerohanian kita. Kerohanian kita itu perlu terus dikipas. Nah, itu hanya bisa dikerjakan dengan cara apa? Dengan cara kita membangun hubungan kita secara intens, secara terus dengan Roh Allah. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 yang kita baca tadi, Tuhan itu adalah roh adanya. Maka kalau Tuhan itu ada roh adanya, maka kita orang-orang percaya kepada Roh Allah juga harus punya kedekatan dengan Roh Allah yang kudus. Jadi kerohanian bukan hanya masalah bagaimana kita meningkatkan pengalaman rohani. Bukan. Ada banyak orang supaya kerohaniannya makin maju, maka diperbanyak kegiatan ibadahnya. Kerohanian bukan hanya sekedar teknik meningkatkan hidup rohani. Dari Senin sampai dengan Minggu, dia coba untuk melakukan kegiatan secara terus-menerus. Itu baik. Itu bagus. Ada renungan paginya, ada doanya, ada membaca firman Tuhannya, ada datang ibadah, ada pujian penyembahan, ada kesaksian yang dia bagikan dalam hidupnya di tempat kerja. Ada banyak hal yang rohani yang dia kerjakan. Tapi kerohanian bukan hanya sekedar kita meningkatkan pengalaman rohani, atau tinggi rendahnya kadar kerohanian, atau aktivitas kerohanian, atau sebagai satu gerakan misalnya orang itu menyepi sendiri, doa dan puasa. Dia lalu kemudian memisahkan diri dari dunia yang ramai dan lebih berfokus pada hanya doa dan puasa. Jadi bukan hanya itu. Kerohanian bukan hanya sebuah aktivitas atau upaya untuk meningkatkan bagaimana supaya dia makin rohani. Tapi kerohanian itu berhubungan dengan seluruh aspek pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikirannya rohani, kehendaknya rohani, tindakannya rohani. Jadi bicara tentang kerohanian yang mantap adalah pikirannya itu pikiran rohani. Ya, hatinya memikirkan dan merancang hal-hal yang rohani. Tindakannya pasti ada kaitan dengan cara berpikir dan juga dalam cara dia bersikap dalam hidupnya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kerohanian itu bukan hanya dalam satu sisi, bukan hanya sebuah rutinitas, bukan sebuah seremoni, tapi kerohanian itu bicara seluruh aspek hidup kita, itu ada di dalam tuntunan daripada Roh Allah. Maka orang memikirkan hal yang buruk tentang orang lain, itu bukan bagian orang yang ada di dalam Roh Allah. Kemudian merancang hal yang jahat kepada sesamanya, itu bukan bagian dari hidup berelasi dengan Roh Allah. Dia bertindak menyakiti sesamanya, itu bukan bagian dari membangun kerohanian yang sesungguhnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, istilah spiritualitas atau kerohanian itu berkaitan dengan Tuhan. Maka tidak bisa kita memisahkan Tuhan di dalam hidup kita. Hati kita kalau diketuk oleh Roh Allah yang kudus, ini salah. Itu berarti ada kerohanian di situ.
Waktu kita melakukan satu tindakan dan itu membuat orang lain jadi tidak bahagia, tidak nyaman, roh itu mengetuk hati kita, itu kerohanian. Waktu kita melakukan sesuatu hal yang baik, lalu didorong kita melakukannya, itu ada kerohanian di sana. Dengan kata lain, tidak ada di dalam seluruh sudut hidup kita yang tidak dikaitkan dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan kerohanian. Dan kalau kita berbicara tentang kerohanian, ini bicara tentang roh kita, pikiran kita, hati kita, itu satu paket mempunyai arahan dari roh Tuhan. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan kita biasakan diri mendengar firman. Biasakan diri membaca firman. Semakin tajam pendengaran kita kepada roh Allah, itu selalu dikaitkan dengan semakin kita intens dengan firman Allah. Semakin kita sedikit dalam membangun hidup kita dengan firman Allah, semakin sedikit kita mendapatkan connect yang intens dari roh Allah. Maka firman Tuhan menjadi jembatan yang membangun kerohanian kita. Maka anak-anak kecil dididik dari kecil untuk bisa mendengar firman Tuhan, menghafal ayat-ayat Alkitab. Karena apa? Kerohanian yang dibangun dengan dasar Alkitab itu membuat anak itu bertumbuh di masa remaja, masa pemudanya, masa tuanya akan kuat imannya. Ya, amin. Amin. Bapak Ibu, memang kadang-kadang hidup kita itu ada proses. Tapi proses untuk kita mengalami sebuah kemantapan di dalam kerohanian itu tidak bisa dilepaskan dari kesetiaan kita kepada firman Allah. Amin. Amin. Maka kemarin satu calon mahasiswa saya telepon. Dia masih SMA kelas 3 dari sebuah pulau. Saya katakan kepada dia, sebelum masuk sekolah Alkitab, baca teratur Alkitab. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya seringkali mengungkapkan kalimat ini. Mengapa? Karena bangunan kerohanian itu didasarkan dari firman. Tidak mungkin seseorang membangun bertingkat-tingkat atau membangun kerohaniannya kalau tidak dibangun dari dasar firman Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, banyak ahli berpendapat bahwa kerohanian itu hanya sekedar meningkatkan. Bukan. Kerohanian itu bukan sekedar meningkatkan sebuah kemantapan rohani, tapi kerohanian atau spiritualitas atau roh itu, kerohanian itu bicara tentang seluruh aspek hidup kita dipandu, diarahkan oleh firman Allah. PGI membuat rumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan kerohanian. Dan saya coba kemukakan kepada kita, kerohanian itu dikaitkan dengan keterkaitan batin manusia. Jadi batin kita itu perlu diasah. Bukan hanya pikiran kita, tapi batin kita, roh itu perlu diasah. Sama seperti pisau. Pisau kalau tidak diasah, dia tidak tajam. Manusia seperti itu. Kerohanian seseorang dalam relasinya dengan Tuhan itu harus diasah. Kita punya pisau diasah, ketika tidak tajam diasah. Kita punya gergaji juga perlu untuk dikikir. Supaya apa? Supaya tajam. Hidup manusia dalam membangun rohaninya supaya tambah mantap, itu harus terus dilakukan dalam bentuk apa? Penajaman batin kita. Penajaman kerohanian kita. Dengan cara apa? Pertama kali mengerti. Kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan untuk kerohanian saya. Tuhan mau kita, dikatakan sebagai firman Tuhan tadi yang kita baca, Tuhan mau roh kita itu berelasi dengan roh Allah. Tuhan mau hidup kita itu membangun satu komunikasi rohani dengan Allah. Dikatakan di dalam 1 Korintus, karena sama seperti tubuh satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, dalam roh Tuhan, kita semua, orang Yahudi, orang Yunani, orang Indonesia, dari suku mana kita, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis di dalam satu tubuh. Dan diberi minum dari satu roh. Kita mendapatkan minuman sama dari roh Allah. Kita mendapatkan asupan rohani dari roh Allah. Melalui apa? Melalui kehadiran Kristus dalam hati kita. Tapi juga melalui kesediaan kita menerima firman-Nya.
Tapi persoalannya kenapa orang kerohaniannya mendapatkan sumber asupan yang sama dari roh Tuhan, firman yang sama, hasilnya berbeda. Mengapa kira-kira? Kenapa seseorang mendengar firman, hasil dari mendengar firman itu berbeda? Kemudian ketika direspon oleh setiap orang, mengapa hasilnya berbeda? Nah, ini berkaitan dengan yang dimaksudkan dengan kemantapan rohani. Apa itu? Bahwa dia terus-menerus melakukan sebuah upaya untuk merespon firman itu. Makin sedikit dia merespon, makin kecil pengaruhnya bagi kehidupan rohani. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, kita dikatakan mempunyai sumber kerohanian yang sama. Tapi hasil yang dihasilkan itu berbeda. Kenapa? Ada yang satu sabar, yang satu tidak sabar. Padahal sudah mendengar firman, kasih itu sabar. Ya kan? Ada yang satu bilang, jangan menyimpan kesalahan. Lalu yang satu mengampuni. Yang satu, saya akan ingat seumur hidup apa yang dia telah berbuat kepada saya. Bapak Ibu, saya punya bekas-bekas terbaru. Yang ini bekas yang baru saya dapat ketika saya sedang dalam tugas di Palu. Saya secara tidak sengaja manaskan air di teko di hotel, lalu saya tuangkan di gelas. Saya cabut kabelnya, nyenggol tekonya, nyiram tangan saya, melepuh sampai besar, dan pecah meninggalkan bekas. Ini menyakitkan. Tapi dia sembuh. Saya masih ingat peristiwanya? Masih. Apakah dia berpengaruh kepada saya hari ini? Tidak, sudah sembuh. Yang kedua, saya baru pulang dari Kupang. Saya mengambil buah mangga di belakang rumah. Nah, ternyata kulit saya dalam kondisi panas terik matahari, lalu getahnya mengenai kulit saya alergi. Lalu melepuh. Melepuh dia sama seperti yang sebelah sini. Rupanya janjian tangan saya ini. Yang ini belum lengkap, di sini dilengkapi. Lalu sampai di sini, dia membekas lagi. Waktu peristiwanya terjadi menyakitkan. Tetapi sekarang hanya tinggal bekas. Tidak ada sesuatu hal yang mengganggu bagi saya. Hidup manusia seperti itu. Kita disakiti orang puluhan tahun yang lalu. Kita masih ingat kita pernah disakiti. Tapi kita karena sudah mengampuni, tidak ada pengaruh apa-apa lagi bagi kita. Ayo, berapa banyak orang sengsara. Hidup rohaninya tidak maju. Hidup rohaninya tidak berkembang. Hanya karena apa? Hanya karena masa lalu. Ya, ayo, berapa banyak orang yang ada di sini sudah menyelesaikan masa lalunya. Supaya kerohanian kita mengalami sebuah pertumbuhan, bukan hanya sekedar pertumbuhan di satu sisi, tapi di seluruh aspek hidup kita. Amin. Ada orang yang anak mantunya disakiti oleh mertuanya. Ya, ada yang seperti itu. Dan sampai hari ini sangat dendam sekali hatinya. Ya, Bapak dan Ibu, kita bisa ingat hal yang menyakitkan di waktu yang lalu, tetapi dia tidak mempunyai pengaruh apa-apa di masa kini. Karena apa? Kita sudah beres. Maka Bapak Ibu sekalian, kerohanian adalah bagaimana kita mengerti, tapi juga bagaimana kita menanggapi. Bagaimana kita mengerti, menanggapi, dan mengambil sikap. Keputusan bagaimana kita menetapkan tujuan hidup rohani kita itu untuk apa? Untuk siapa kita melakukannya? Untuk apa pertama kali? Berarti untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk hidup kita. Maka rugi kita kalau tidak membangun kerohanian kita. Mengapa? Karena itu untungnya untuk kita. Karena itu kebaikannya untuk kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita maju. Bukan berdasarkan nunut. Suami ikut imannya istri, istri ikut imannya suami. Maka ada satu suami pernah bilang begini sama istrinya. Saya tolong didoakannya supaya saya terselamatkan. Istrinya bilang apa? Loh, urusan dewe-dewe.
Urusan sendiri-sendiri. Tidak ada urusannya masalah keselamatan itu dengan iman saya. Karena itu masing-masing kita akan menikmati kehidupan rohani kita ini untuk kita bisa tuai hasilnya nanti pada waktu akhir. Memang setiap orang diselamatkan itu karena percaya Yesus. Tapi setiap orang akan membawa sesuatu ya seperti pakaiannya di hadapan Allah sebagai bentuk kemuliaan yang dia peroleh ketika dia masuk surga. Jadi kita didapati sebagai orang-orang yang memiliki kualitas yang berbeda. Tidak sama, tidak rata. Upahnya juga tidak sama. Ya, karena itu Bapak Ibu mari berjuang secara rohani untuk membangun kerohanian. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya punya kancing baju. Masih ada enggak orang yang belum bebas di masa lalunya? Dibebaskan. Supaya apa? Supaya dia terbangun kerohaniannya. Ada yang masih tersakiti di masa lampau belum beres sampai hari ini? Ada? Karena kita tidak akan bicara tentang bagaimana membangun kerohanian kalau kita masih ada ganjalan. Masih ada yang menghalangi kita. Karena relasi dengan Roh Kudus itu adalah relasi yang dibangun dengan pemberesan. Ya, pemberesan hati. Ya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita memahami bahwa kerohanian itu adalah penyerahan pada Allah hal-hal yang kita lakukan secara rohani. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan cara yang rohani. Ya, maka orang percaya itu enak. Apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya enak kalau dipandu oleh Roh Allah. Roh Allah itu pasti yang baik, pasti yang benar. Yang dituntun itu melalui apa? Itu loh. Dia bicara melalui hati nurani kita. Ya coba pilihan hari ini kan. Ayo ke gereja. Terus ada hujan ini. Oh masih ngantuk ini. Kerohanian itu ada upaya dan perjuangan yang harus kita ambil. Sehingga hasilnya kita akan dapatkan. Saya percepat. Aspek rohani itu pertama adalah intelektualnya. Coba kita dengarkan penjelasannya. Menurut pemahaman yang ada, bahwa kecerdasan kita tidak dapat dipisahkan dari kerohanian kita. Ini ada orang kadang-kadang memisahkan ya. Bahwa kecerdasan itu dipisahkan dari hal-hal rohani. Tidak. Saya mau katakan, kalau ingin cerdas, hiduplah secara rohani. Karena orang yang rohani, dia jauh lebih cerdas dalam menjalani hidupnya. Ini poin yang pertama, waktu kita bicara tentang kerohanian. Coba lihat, Daniel dan kawan-kawan. Kecerdasan mereka dikatakan berkali lipat dibandingkan dengan orang-orang cerdas yang ada di dalam kerajaan dari Nebukadnezar. Jauh lebih cerdas. Bukan karena makan sayur, bukan karena itu. Saya yakin bukan hanya karena pilihan makanan. Sebab kita hari-hari ini lebih banyak itu junk food ya. Yang sudah jadi-jadi instan semua. Itu kan semua mau tuh yang begitu-begitu. Tapi orang untuk sayur kadang-kadang tidak mau. Untuk makan sayur-sayur sekarang itu jarang. Tapi saya tidak mau katakan makan sayur bikin kita cerdas. Bukan itu yang saya mau katakan. Karena Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan kawan-kawan, beberapa mereka ini, mereka mempunyai hidup rohani dengan Tuhan yang mantap. Sehingga kecerdasan itu ditambahkan Tuhan kepada mereka. Maka kalau kita berbicara tentang kerohanian, yang pertama adalah itu dikaitkan dengan kecerdasan. Yaitu kecerdasan di mana kita membangun hidup rohani yang akan mencerdaskan cara berpikir kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini, jika seorang yang rohani, maka cara berpikirnya disentuh oleh Roh Allah atau roh yang daripada Allah. Sehingga pikirannya berada di bawah tuntunan, atau dalam bahasa yang lain, dia dibaptis pikirannya. Artinya pikirannya
itu sudah ada di dalam sebuah penguasaan secara penuh dari Roh Allah. Maka kata yang dipakai tadi di dalam ayat yang kita baca di dalam Korintus tadi, kita mendapatkan minuman dari Roh Allah. Artinya air itu kan menyegarkan, air itu fungsinya membersihkan, air itu fungsinya apa? Untuk menyucikan. Ya, itu adalah sebuah simbol, ya, sebuah simbol yang dipakai oleh Alkitab. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, 1 Korintus pasal 12 sekali lagi pasal 2 ayat 12 sampai 23 ayat 13 mengatakan bahwa Roh Allah beroperasi langsung dalam kemampuan mental kita menyesuaikan akal budi dan kecerdasan yang diberikan oleh diberikan oleh Tuhan di dalam akal kita, sehingga akal kita ini penuh dengan akal ilahi, penuh dengan pikiran-pikiran rohani. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang yang berelasi dengan Roh Allah, pikirannya pikiran-pikiran ilahi, pikirannya pikiran-pikiran yang benar, pikirannya pikiran-pikiran yang suci. Nah, itulah sebabnya maka sifat dan kehendak Allah dan kemauan Allah diikutinya. Yang kedua adalah kerohanian itu bukan hanya berkaitan dengan kecerdasan di dalam pikiran kita atau pikiran-pikiran ilahi menguasai pikiran kita, tapi juga itu menyangkut perasaan. Perasaan kita juga dikendalikan oleh perasaan ilahi. Hati kita dikuasai oleh perasaan dan kuasa dari ilahi. Maka perasaan-perasaan kita tidak gampang berubah-ubah. Ya, perasaan-perasaan kita konsisten kepada hal-hal yang dari Tuhan. Perasaan itu adalah tanah yang subur untuk hidup rohani. Nah, itu. Jadi perasaan kita itu tanah yang subur untuk tanah rohani. Jadi perasaan kita itu diisilah untuk hal-hal yang dari Tuhan. Supaya jangan salah. Jangan kita simpan di dalam tanah hati kita hal-hal yang dapat menyakiti hidup kita. Dibuang, disingkirkan, digantikan dengan tanah hati yang memang Tuhan mau itu ada perasaan ilahi di dalam diri kita. Maka orang seperti ini mudah mengalami kemantapan dalam rohaninya. Jadi hati kita, perasaan kita itu harus dijaga. Jangan sampai hati kita itu diisi dengan perasaan-perasaan yang menyebabkan kita itu tidak senang dengan orang. Nah, waktu muncul itu berarti bukan tanah hati yang baik yang sedang ada dalam hati kita. Itu tanah yang kering, tanah yang tandus itu. Maka perasaan itu adalah tanah yang subur untuk hidup rohani. Nah, karena itu kasih adalah permulaan dan akhir dari kehidupan yang benar. Di dalam hati kita itu ada perasaan kasih. Itu khotbah saya minggu yang lalu yang saya sudah sampaikan kepada kita. Maka saya tekankan kembali, biarkan tanah hati kita ditempati oleh perasaan kasih. Kasih Allah menguasai perasaan kita. Ya, kasih Allah menguasai perasaan kita. Roh Kudus yang di dalam diri kita menyebarkan kasih Allah di dalam hati kita. Saya minta dibuka Roma pasal 5 ayat yang kelima, boleh ditampilkan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Itu ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam mana? Di dalam hati kita. Di dalam perasaan kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan, bukan hanya dikasih setetes, tapi dicurahkan di dalam hati kita. Apa itu yang dicurahkan? Kasih Allah. Ya, coba senggol kiri kanan muka belakangnya. Kasih Allah dicurahkan. Yang belum senggol, tolong senggol. Kasih Allah dicurahkan di hatiku dan di hatimu. Kasih Allah dicurahkan. Ini belum praktek semua. Praktek dulu, saya tunggu.
kasih Allah dicurahkan di hatiku dan di hatimu. Dicurahkan loh. Bukan hanya sekedar diteteskan, tapi dicurahkan dalam hati kita. Maka kita bisa mengasihi istri, bisa mengasihi anak, bisa mengasihi suami, bisa mengasihi saudara seiman, bisa mengasihi tetangga kita, bisa mengasihi musuh kita. Itu tapi kalau sedikit dicurahkan, apalagi dicurahkan di tanah yang kering, wah dia langsung meresap kering. Tapi di tanah hati kita, di perasaan kita, itu dicurahkan. Pujian di awal itu kami tidak janjian dengan yang pimpin pujian dengan khotbah saya. Apa pujian yang pertama tadi? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Loh, roh Tuhan itu loh dicurahkan di hati kita. Jangan menjauh dari dia. Roh itu yang memberikan kepada kita kemampuan di dalam perasaan kita untuk dapat melakukan kasih kepada orang lain. Ibu sayang enggak sama anaknya? Mengapa? Kenapa, Bu? Kenapa ibu sayang sama anaknya ibu? Pertanyaannya sederhana. Kenapa ibu sayang sama anaknya ibu? Karena anak ibu. Sama seperti itu Tuhan. Mengapa dia sangat sayang kepada kita sampai mencurahkan rohnya di dalam hati kita? Karena dia sayang kepada kita. Kita disebut sebagai anaknya. Mengapa kita sayang kepada sesama? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu sayang kepada kita. Oke, kita nyanyi kan? Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Tapi ojo dipeno dewe. Sayang itu harus di-share. Perasaan sayang yang Tuhan sudah curahkan kepada kita juga harus dinikmati oleh orang lain. Amin. Jangan hanya nyanyi saja. Nah, aspek ketiga. Aspek ketiga kerohanian bukan hanya bicara tentang masalah kecerdasan ilahi dalam pikiran kita, perasaan ilahi dalam hati kita, tapi juga kehendak ilahi ada di dalam diri kita. Jadi, paket kerohanian yang mantap itu, pikiran kita itu pikiran ilahi. Perasaan kita, tanah yang subur untuk kasih Allah itu, yang sudah tercurah, itu bisa dirasakan. Dan yang terakhir, adalah kehendak ilahi. Artinya, semua tindakan, perbuatan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang tampak ini, itu kehendak dari Allah. Orang yang rohani adalah orang yang kehendaknya diserahkan kepada Allah. Di dalam setiap bagian hidupnya dan di dalam semua kegiatannya berada di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Nah, ada satu kalimat yang penting yang saya catat. Perasaan itu menawarkan motivasi. Intelek kita atau pikiran kita menilai layak atau tidak. Dan kehendak memutuskan apa yang dibuat. Jadi ada kerjasama antara pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Makanya sebelum semua orang berbuat sesuatu, dia sudah pikir, dia sudah rasa, baru dia lakukan. Tapi sering kita gagal, termasuk juga yang khotbah. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak kadang-kadang tidak bisa berjalan secara baik. Menyesalnya kemudian, ya kan, tindakannya salah, merugikan orang, baru menyesal. Kendaraan saya sekarang itu saya beruntung, walaupun di sisi yang lain ibu selalu bilang kapan diperbaiki. Itu kan mobil itu tidak ada belnya sekarang. Jadi saya nggak bisa
Kalau seandainya ada orang yang di depan, kadang-kadang pelan, jalan seenaknya, tidak bisa lagi nekan bel. Jadi saya hanya ngedim aja. Karena apa? Kadang-kadang bel kita itu menjadi pencobaan kita. Hanya bel motor itu loh, menjadi pencobaan. Gas mobil kita itu bisa menjadi pencobaan. Saya kadang-kadang itu ketemu dengan orang ya, tiba-tiba gas, tiba-tiba ngageti kita. Itu bisa menjadi pencobaan. Tapi kalau pikiran kita dikuasai dengan pikiran ilahi, perasaan kita dikuasai dengan perasaan ilahi, maka kehendak kita pun kehendak ilahi. Kita harus belajar. Ini namanya penajaman kerohanian supaya kita makin mantap. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa.